Calon penumpang kereta api jarak jauh dari Jakarta ke berbagai kota lain kini tidak harus membawa surat izin keluar masuk atau SIKM Jakarta. Kebijakan bertujuan meningkatkan kembali minat masyarakat untuk naik kereta api. Sebagai ganti SIKM, calon penumpang cukup mengisi aplikasi Corona Likelihood Metric atau CLM melalui telepon genggam. Saat mengisi CLM, masyarakat dituntut jujur mengenai kondisi kesehatan mereka. Selain itu, selama berada di stasiun keberangkatan di atas kereta hingga meninggalkan stasiun tujuan, para penumpang tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Informasi terkini terkait perjalanan masyarakat dengan kereta jarak jauh di masa adaptasi kebiasaan baru akan disampaikan jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Feni, selamat siang. SIKM kita tahu sudah tidak jadi syarat bagi pengguna kereta jarak jauh. Lalu bagaimana memastikan para calon penumpang ini kondisinya benar-benar sehat dan bebas COVID-19? Ya, selamat siang Irianda dan juga saudara. Betul seperti yang Anda sebutkan Irianda, bahwa kalau untuk SIKM ditiadakan, namun penggantinya salah satunya ini dari Pemprov DKI Jakarta mempersyaratkan adanya Corona Likelihood Metric atau CLM, dan ini menjadi salah satu persyaratan pengganti SIKM seperti itu. Di mana untuk calon penumpang harus mengisi data diri dan juga kondisi kesehatan mereka sebelum nantinya memulai perjalanan, dan juga nantinya harus menunjukkan barcode atau PDF CLM itu kepada petugas yang berada di saat boarding, terutamanya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Nah, Irianda, kalau kita berbicara soal CLM, ini berdasarkan pantauan kami juga sebenarnya di Stasiun Gambir berbeda dengan penerapan SIKM beberapa waktu yang lalu. Kalau untuk penerapan CLM di Stasiun Gambir ini belum terpantau terlihat begitu, yakni tidak ada posko dan juga tidak ada petugas yang bertugas atau berwenang untuk memverifikasi dan juga memeriksa CLM tersebut. Berdasarkan pernyataan dari VP Public Relation PT Kereta Api Indonesia, Joni Martinus, menyebutkan bahwa kalau untuk CLM ini kewenangan untuk memeriksa dan memverifikasinya berada di Pemprov DKI Jakarta, termasuk juga Dinas Perhubungan. Jadi PT KAI sifatnya hanya bersifat menghimbau saja. Namun memang kalau untuk CLM ada beberapa catatan, salah satunya adalah tidak bisa mendapatkan garansi kejujuran pada saat calon penumpang mengisi data diri mereka. Jadi seandainya mereka sebenarnya merasa demam atau merasa gejala batuk begitu, kemudian mereka bisa saja tidak menyatakannya dalam formulir tersebut, dan di lapangan juga CLM tidak dipersyaratkan atau tidak diharuskan untuk disertakan ketika akan memulai perjalanan begitu. Jadi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari VP Public Relation PT KAI, bisa saja sebenarnya penumpang ketika berangkat dari Jakarta menuju ke misalnya ke Surabaya begitu tidak menggunakan CLM. Alasannya karena di kota tujuan yakni di Surabaya tidak ada sistem CLM begitu, sehingga kemudian tidak diperiksa Corona Likelihood Matrix-nya. Sementara kalau untuk yang datang ke Jakarta memang dihimbau untuk mengisi CLM karena nantinya akan ada random checking dari petugas Pemprov DKI Jakarta. Jadi salah satunya selain dengan menggunakan atau setelah tidak adanya SIKM, salah satu cara untuk pengecekannya adalah dengan menggunakan CLM yang dipersyaratkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, cara kedua ataupun juga lapis kedua prosedur pengecekan ini dipersyaratkan oleh PT Kereta Api Indonesia, yakni dengan menyertakan surat rapid test non reaktif begitu, ataupun juga surat keterangan sehat yang berlaku selama 14 hari sebelum ataupun juga saat memulai perjalanan. Nantinya surat ini harus ditunjukkan pula pada saat membeli tiket ataupun juga boarding di Stasiun Gambir. Dan kita dengarkan terlebih dahulu Irianda keterangan dari Kepala Humas PT Daop 1 KAI Jakarta, Eva Hairunisa, terkait dengan prosedur pengecekan berikut ini. Untuk saat ini SIKM tidak lagi menjadi syarat bagi masyarakat ataupun calon pengguna yang akan berpergian menggunakan KA jarak jauh, khususnya dari stasiun di area DKI Jakarta seperti Stasiun Pasar Senen ataupun juga Stasiun Gambir. Namun meskipun SIKM tidak menjadi syarat lagi, ada syarat lain yang harus dipenuhi, tentunya ini untuk upaya pencegahan COVID-19. Seperti misalnya syarat seperti penyertaan dari berkas hasil rapid test ataupun PCR yang berlaku 14 hari
hari ke depan, dan beberapa kewajiban lainnya seperti menggunakan masker, menggunakan pakaian lengan panjang, dan juga menggunakan face shield yang akan diberikan oleh PT KAI pada saat di area boarding. Dan tentunya para pengguna jasa yang akan menggunakan KA jarak jauh juga harus dalam kondisi sehat. Dan Irianda, jika tadi sebelumnya Anda sempat sebutkan bahwa peniadaan SIKM ini salah satunya untuk meningkatkan minat masyarakat berpergian dengan menggunakan kereta api, begitu. Tapi keterangan yang kami peroleh dari pihak PT Kereta Api Indonesia sebenarnya untuk jumlah penumpang masih belum meningkat secara signifikan. Jadi okupansinya masih belum terlalu baik, begitu. Karena salah satunya disebabkan masih ada syarat yang dinilai cukup berat, yakni untuk menyertakan rapid test atau surat keterangan sehat. Untuk hari ini ada 3 kereta yang sudah tiba di stasiun Gambir. Ini relasinya adalah Surabaya-Jakarta dan sudah tiba pada pagi hari tadi pada pukul 4, kemudian setengah 6 pagi dan juga pukul 9 pagi. Sementara untuk pemberangkatan kereta ini baru ada nanti pada pukul 2 siang, pada pukul setengah 6 dan juga pukul 7 malam. Semuanya adalah kereta untuk relasi Jakarta-Surabaya, Jawa Timur. Demikian sementara, Irianda. Baik, melaporkan langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, jurnalis Kompas TV Feni Sunaraya. Terima kasih atas laporan langsung Anda.